Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus badan kemakmuran Masjid Ainul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh dan kuliah subuh yang dinantikan kerinduan bersama baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mengawali kuliah subuh kita pada hari ini, agak dibagi nanti ibu-ibu ini nggak fokus karena kalau disiapkan makanan dan Ustaz, makanan yang lebih Ustaz pasti tinggalkan. Oke Bu, sudah? Nah, ngaji kita tuh. Ini ngaji hikam tidak, jangan merem. Nanti salah dengar, nanti dibilang pula Ustaznya sesat. Karena hikam ini tipis-tipis ini, halus dia. Jadi jangan tidur. Mau tak aja tengok aja muka saya. Ya Bu. Baik Bapak Ibu, orang tua kami, mengawali kuliah subuh ini saya ingin mengingatkan saja terlebih dahulu bahwa kita sekarang berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslim ya Bu, walaupun kita sering mendengar ustaz-ustaz, kiai-kiai menyebutkan bahwa bulan Rajab. Kalau ditanya apa makna Rajab itu, mungkin banyak yang kita tak tahu. Saya membaca sebuah kitab, nama kitabnya itu kitab dulu, kitab lama, kitab orang tua dulu. Nama kitab itu adalah Tanbihul Ghafilin, Ma'afuratun Nasihin, dikarang oleh Al-Imam Syekh Usman Al-Hubawi. Beliau ada menuliskan ketika membahas tentang utama bulan Rajab. Bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ada roh, artinya rahmat. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua jim, jim itu jurmul lil abdi, yaitu dosa-dosa bagi setiap hamba. Kemudian yang keempat ba, birrullahi ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah berpesan ketika datangnya bulan Rajab, Allah akan meletakkan segala dosa-dosa seorang hamba di pinggulnya, di punggungnya ini, dengan rahmat dan kebaikan Allah dihapus Allah lah segala dosa-dosa kita. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan pengampunan dosa. Maka banyak-banyaklah kita beribadah, bertaubat kepada Allah, terutama bagi kita yang masih punya hutang puasa. Tolong dipotong puasanya di bulan Rajab ini, jangan sampai nanti masuk lagi bulan suci Ramadan, terutama untuk ibu-ibu, orang-orang tua kami, jangan sampai masuk bulan Ramadan masih ada hutang kita. Nanti tambah lagi
susah membayarnya. Termasuklah kita ingat-ingatlah dulu dosa-dosa kita. Mungkin banyak sholat kita yang kita tinggalkan. Di foto sholat itu yang pernah kita tinggalkan di masa muda. Karena dulu kita bukan orang baik. Banyak sholat-sholat kita yang bolong-bolong kita tinggalkan dulu. Ingat kita sekarang, maka di foto itu sholat-sholat kita. Banyak Ustaz, banyak lah. Payah, ya memang payah. Susah Ustaz, memang susah. Kalau tidak diqadha nanti, tak ada kemauan untuk mengqadha, jangan salahkan Allah ketika nanti kita disiksa di dalam kubur dan dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Ini hal-hal yang jarang disampaikan. Oleh karena itu, dulu waktu gadis-gadis suka lasak-lasak, diganti bahasa itu ya. Allah tak diganti. Biar kita nanti kumpul di surga Allah, jangan di neraka kita kumpul. Ya Bu, hitung-hitunglah. Kemudian satu lagi, tadi waktu saya jadi imam, ketika saya mengucapkan makmum di belakang jangan dulu amin sebelum imam jadi tidak boleh dia makmum itu mendahului aminnya makmum. Yang disuruh Nabi itu barengan dengan aminnya makmum. Jadi macam mana caranya Ustaz? Imam itu setelah waladhdallin dia berhenti sejenak itu. Satu, tarik nafas. Yang kedua, memang ada sunnah Nabi bagi imam untuk saktah, namanya saktah latifah, berhenti sejenak. Kenapa berhenti sejenak? Supaya amin itu tidak nanti dipahami oleh seseorang termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Kalau kita sambung waladhdallin langsung disambar nanti kalau orang awam nggak tahu dia pikir nanti amin itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka tunggu sejenak. Dan itu biasanya imam-imam itu berdoa dulu. Berdoa. Doanya itu kalau jadi imam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Panjang Ustaz, panjang karena imam memberikan kesempatan kepada makmum. Oh maaf, saya ulang. Ada doa yang dibaca imam ketika waladhdallin itu pendek doanya, Rabbil firli wa liwalidayya. Rabbil firli wa liwalidayya. Setelah itu imam mengucapkan kalau sudah kedengaran imam barulah disambar. Amin. Minnya juga nanti sama. Payah Ustaz, makanya ditunjuk imam tetap. Karena kalau sudah ada imam tetap, nanti makmum itu mengerti kapan imam itu kapan minnya, kan gitu kan? Itulah hikmahnya kenapa diangkat jadi imam tetap itu, supaya dapatlah fadilah mengucapkan amin antara makmum dengan imam. Dan luar biasa itu fadilahnya, keutamaannya. Kata Rasulullah, kalau seorang makmum dan imam sama aminnya, amin makmum dengan imam sama, itu nanti malaikat mendoakan kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu keutamaannya. Jadi mohon maaf, saya bukan mengajarkan. Pas tadi kejadian, selalu saya ingatkan kalau saya menjadi imam, kalau ada makmum di belakang curi setan dia, kalau saya nanti waktu ceramah saya ingatkan. Bukan pula menggurui, tapi begitulah. Jadi waladhdallin itu imam berhenti sejenak, dia baca doa Rabbil firli wa liwalidayya baru amin. Itu nanti kalau kajian fikih ada beberapa tempat yang disunahkan imam itu saktah diam sejenak. Misalnya Pak, nanti besok-besok diamalkan. Itu aja, ingatkan dua itu aja. Baik, kita masuk kajian hikam kita.
Bapak Ibu orang-orang tua kami, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan mengkaji hikmah yang ke-28 daripada kitab Al-Hikam Adhiyah yang dikarang dan ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Al-hikmatul thaminatu wal ishruna. Hikmah yang ke-28. Masdudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatil dhawahiri. Sesuatu yang dititipkan fi ghaibis sarair, di dalam hati seseorang, dhahara fi syahadatil dhawahiri, maka tampaklah pada seluruh anggota badannya. Atau kalau kita artikan bebas, apa yang terdapat di dalam hati seseorang, maka itulah yang akan tampak ke permukaan. Apa yang ada di dalam hati seorang manusia, seorang hamba, maka itulah yang akan tampak terhadap tingkah pola perilakunya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, apa saja, baik ucapan maupun perbuatan, baik sangka di dalam hatinya, baik atau buruk, itu bersumber daripada hati. Kalau bahasa Imam Ghazali, hati ini seperti panglima perang, seperti raja yang memerintahkan kepada bala tentaranya untuk melakukan satu perbuatan. Apa kata bala tentaranya? Ikut. Pasti ikut. Begitu juga dengan hati kita ini. Tangan kita memegang, mulut kita berbicara, mata kita memandang, kuping kita mendengar, kaki kita melangkah, hati kita berbisik. Itu perintah hati. Kalau raja memerintahkan tentaranya, nggak berani nolak. Makanya Barada Eliezer itu tak berani nolak. Perintah Sambo tak berani nolak. Begitulah hati itu memerintahkan anggota badannya. Jadi cocoknya hukuman apa lagi? Mati. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau memberikan cahaya makrifat ke dalam hati seorang hamba, maka akan tampaklah bekas-bekas makrifat itu timbul dia pada anggota-anggota badan seorang hamba. Jadi untuk menggerakkan anggota tubuh kita ini, maka hati itu mesti makrifat. Mesti makrifat. Makrifat itu maksudnya kalau dalam bahasa tasawuf kenal sama Allah. Kan sering kita mendengar makrifat itu, Pak. Jadi makrifat itu bahasa mudahnya mengenal Allah. Kalau hati kita ini sudah makrifat kepada Allah, maka yang muncul dari tingkah laku kita, perilaku kita itu adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi yang muncul itu takwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi hati ini mesti bersih. Jangan sampai ada noda-noda dan kotoran. Seperti ini gelas ini
isi teh manis. Kalau dituangkan saya minum, maka yang saya minum teh manis apa teh botol sosro? Teh manis, karena memang isinya teh manis. Ini ada air putih di dalam aqua, isinya jangan tahu kita ini aqua nih, aqua nih. Begitu kita buka, kita tuangkan, bisa susu yang keluar? Tidak. Tapi ada orang pun melakukan manipulasi terhadap hati, palsu hatinya, yang nampak ke permukaan secara zahir baik, indah itu kita lihat, tapi pada hakikatnya hatinya musuh. Inilah orang munafik, dan itu tak bertahan lama, pasti akan muncul ke permukaan. Pasti akan muncul ke permukaan dan orang akan mengetahui kebohongan dan kebusukan hati. Jadi ibu mau menyembunyikan kayak mana pun satu perbuatan dosa dan maksiat kita tuh tak pernah lama tuh. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga dia. Sepandai-pandainya orang mau menyembunyikan kebusukan kemunafikan hatinya, suatu saat akan ditampakkan oleh Allah. Karena tidak bisa dicegah. Itu yang keluar Pak dari hati kita, dari dorongan hati. Memang itulah dorongan hati. Baik perbuatan manusia itu, maka hatinya baik. Karena hatinya yang mendorong untuk kebaikan itu. Buruk yang kita lakukan itu sumbernya dari hati. Memang itulah dari dasar hukum, membersihkan hati. Karena kalau hati ini sudah bersih, maka akan bersih dan baiklah semua yang kita buat. Nah, jadi begitu. Jadi mesti hati ini makrifat. Karena kalau hati kita ini sudah mengenal Allah, inilah yang kita nanti-nantikan ini, bahwa seluruh aktivitas perilaku kita ketika hidup itu adalah perilaku orang-orang beriman. Kalau begitu Ustaz, apalah kira-kira tanda-tanda makrifat itu? Tentu ada. Inilah kajian kita. Ada tanda-tanda bahwa hati seseorang itu sudah makrifat kepada Allah. Artinya mengenal Allah. Dan kalau nanti tanda-tanda ini tidak ada pada diri kita, mohon maaf, berarti kita jahil dengan Allah, bodoh kita dengan Allah. Itu yang bahaya. Dicatat-catat lalu ya. Jarang-jarang di Medan ini ada kajian hikam jarang. Tak berani orang menyampaikannya. Susah bahasanya kata orang. Ustaz kok berani? Karena saya sudah mengaji. Ini yang saya sampaikan bukan guru basilah, ini tak ada lebih, tak ada kurang. Apa yang saya dapat, apa saya kaji dari sana saya bawa kembali. Tak berani saya menambah-nambahinya, apalagi mengurang-uranginya. Yang pertama, tanda-tanda hati itu makrifat, itharul akhirati 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat atas urusan dunia. Lebih mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia. Jadi orang yang hatinya makrifat itu akan nampaklah dalam kehidupannya bahwa akhirat itu lebih diutamakannya ketimbang dunianya. Itu ayatnya sudah jelas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jelas itu ayat. Dan doa yang kita bacakan, doa sapu jagat, perhatikan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tengok ditutup. Wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sampai di situ kalau kita titikkan 50-50 dia. Baik dunia, baik akhirat. Tapi ditutup ayat itu, doa itu oleh Allah, wa qina adzabannar. Jadi 2 banding 1.
urusan azab neraka itu urusan apa, Pak? Akhirat. Jadi memang akhirat yang lebih kita utamakan. Tapi mohon maaf, jangan gara-gara ini nanti dunia kita tinggalkan. Bukan itu. Dunia itu tetap kita kerjakan. Dunia itu tetap kita upayakan. Tapi ingat, lebih pentingkan lagi urusan akhirat. Orang-orang soleh seperti pendiri tarikat An-Naksabandiyah itu, Basilan itu Syekh Abdullah Rokat itu seorang petani, seorang yang punya kebun, punya dia tambak. Berarti dia ada urusan dunia di situ. Dan orang kaya Syekh Abdullah Rokat ini. Kalau kita bilang pengusaha lah, pengusaha. Tapi beliau itu walaupun pengusaha mencari rezeki urusan dunia, tapi akhirat lebih diutamakan. Tidak usah jauh-jauh lah. Rasulullah itu apa profesinya? Berdagang, urusan dunia. Tapi Rasulullah lebih mementingkan urusan akhirat. Artinya dunia ini jangan ditinggalkan, tapi lebih prioritas urusan akhirat. Contoh saja lah, masalah sholat. Masalah sholat. Mana lebih kita utamakan sholat berjamaah ke masjid ketika azan berkumandang dengan aktivitas itu? Kalau aktivitas dunia itu lebih kita utamakan, kita tinggalkan sholat berjamaah ketika azan sudah berkumandang, apalagi azan di sini tadi, ya Allah, teringat awal. Teringat di mana, Pak? Masjidil Haram, apa? Masjid An-Nabawi, begitulah aja jadi. Ribet aja. Mau berangkat aja ya Allah. Apalagi nanti di depan itu Ka'bah. Kalau masjid masuk masjid Al-Iman nih, udah teringat-teringat macam-macam di sana. Cuman jamaahnya nggak sebanyak di sana. Itu yang beda. Orang di sana subuh tuh, ya Allah yang karim. Apalagi bulan Rajab nih, Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan apalagi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Jadi yang pertama, orang yang hatinya makrifat itu tanda-tandanya urusan akhirat lebih dia utamakan. Misalnya ibu ada rezeki, datanglah misalnya BKM ke rumah, ada misalnya kebanggaan, datang proposal itu, ada proposalnya. Waktu itu ibu pengen ganti handphone, karena ibu kan ibu-ibu sosialita, pantang kawan sebelah ganti iPhone, ganti ya kan, merengek sama suami. Beli kan ada iPhone itu mereknya kayak mana itu loh Bang, yang apel gigi sama pusat sebelah. Harganya misalnya 10 juta. Datang Pak Profesor DKM. Saya tanya lagi ibu ya, jujur ibu. Mana ibu duluan kan? Untuk pembangunan masjid apa ganti iPhone? Jawab. Ganti handphone? Itulah belum makrifat. Ya Bu. Itu bahkan ada seorang sahabat, luar biasa sahabat. Diceritakan dalam riwayat itu ketika dia sholat, sahabat. Sholat dia Allahu Akbar. Awalnya khusyuk, tapi di penghujung sholat teringatnya kebun kurmanya. Pak, di akhir sholat sebentarnya. Habis salam langsung jumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, mulai hari ini kebun kurmaku semua aku sedekahkan kepada engkau untuk kepentingan umat Islam. Udah bodoh lah Rasulullah.
Ya Rasulullah, tak kuat aku ya Rasulullah. Berulang-ulang aku sholat, ketika aku sholat, aku selalu ingat kebun kurma. Ambil Rasulullah. Tolaknya itu akhir. Tak tolak. Handphone aja tadi tak tolak awak, apalagi kebun sawit awak kasih orang untuk pembangunan masjid atau pesantren. Begitulah contoh. Contoh lagi, Bapak satu hari itu memberi 1 juta infak. Di hari yang sama, pada saat yang tidak terlalu lama, datang orang memberikan 1 juta kepada Bapak atau Ibu. Kira-kira hati kita lebih senang mana? Memberi apa menerima saja? Jujur Pak, jujur. Menerima. Itulah belum putus makrifat Quran. Padahal kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum min al-yamin yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dari tangan di bawah. Tapi itu tabiat manusia, lebih senang menerima daripada memberi. Pelan-pelan ya, terus pahami benar-benar. Karena ada ungkapan ini, jangan engkau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Ini halus, ini kita buka-buka. Saya ulang, janganlah engkau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin oleh Allah? Misalnya rezeki. Jangan sibukkan diri kita untuk mencari rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin Allah, pasti akan diberikan Allah. Tapi sibukkan dirimu dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Seperti apa? Ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sibukkan dengan itu. Kalau kita sudah lebih mengutamakan sesuatu yang dituntut oleh Allah, maka sesuatu yang dijamin oleh Allah itu pasti akan kita peroleh. Karena rezeki itu kan udah pasti Anda akan diberikan Allah. Jangankan kita, itu burung-burung ketika anaknya lahir keluar dari sarang, keluar dia 1 harian, pulang dia membawa itu burung yang gak ada akalnya, hidup anaknya besar di luarnya. Contohlah cicak di dinding, kan ada lagunya yang kemarin, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Tengok Pak, cicak itu tak bisa dia sebetulnya lompat mengejar nyamuk, tapi nyamuk itu yang datang ke tempat cicak. Selesai. Itulah rezeki. Jadi tak palangkan terlalu menyibukkan diri untuk urusan dunia. Begitulah. Tapi tetap kita giat kita bekerja, giat kita berusaha. Tapi tiba nanti ada satu kewajiban dan bukan kewajiban. Itulah yang dimaksud dengan itharul akhirati ala dunia, lebih mementingkan urusan akhirat atas urusan dunia. Yang bulan nanti sama Pak masih zikir aja Bapak. Anak istri mau makan, pulang ke rumah, Bang, kenapa Bang tak kerja? Dia belum. Urusan akhirat lebih penting dari urusan dunia. Ambilkan beras itu timpakan ke muka Bapak. Kenapa kau timpakan ini? Lebih baik urusan dunia yang bekerja aja. Jadi berasnya tak ada isinya. Tak usah siapkan hidangan makanan itu. Kenapa tak usah siapkan hidangan? Udah abang berzikir aja. Abang berzikir, aku berzikir, anak-anak kita berzikir. Berzikir ya, jadi datang itu beras dari langit kita. Enggak gitu. Islam itu mengajarkan 2:1. Ya Bu ya. Dunia tetap kita kerjakan, prioritasnya akhir. Yang kedua, tanda hati makrifat itu adalah
al-musara'atu ila ittiba'i an amrillahi ta'ala. Segera mengikuti atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Segera untuk mengikuti dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya oleh seseorang. Pernah dengar nama Imam Junaid al-Baghdadi? Ini orang salafus saleh, Imam Junaid al-Baghdadi. Ini rujukan kita dalam kaji tasawuf. Beliau pernah ditanya, azaniyul arif, apakah orang yang arif itu bisa berzina? Orang yang sudah makrifat tadi bisa nggak berzina? Kata laki-laki. Apa jawaban Imam Junaid al-Baghdadi? Beliau mengutip satu ayat dari Al-Quran, wa kana Allahu qadarul maqdur. Bisa kalau Allah menakdirkan. Artinya apa ini? Orang yang makrifat itu bukan dia tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, tapi ketika dia melakukan satu kesalahan ataupun dosa, berbuat maksiat, dia segera bertobat kepada Allah. Itulah hati orang itu makrifat. Jadi orang yang makrifat kenal dengan Allah itu, saya bilang balik, bukan dia tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan, tapi ketika dia berbuat dosa atau kesalahan, dia cepat-cepat bertaubat. Kita ini bukan orang maksum. Orang maksum itu, yang maksum itu Nabi. Nabi dan para Rasul itu maksum, dijamin Allah dia tidak pernah berbuat dosa. Apalagi di bawahnya misalnya wali-wali Allah. Mereka tetap buat dosa, tapi kalau begitu buat dosa mereka segera bertaubat kepada Allah. Kita kadang-kadang itu ada diceritakan dan sudah pernah saya ceritakan kemarin, bahwa ada seorang sahabat Nabi, satu hari dia terlambat sholat berjamaah. Tak dapat lagi dia berdiri di belakang imam di shaf pertama itu. Kira-kira shaf kedua, shaf ketiga, shaf belakang lah dia terlambat ya, masuk. Begitu tinggal Pak, sekali saja dia mendapatkan, bukan datang berjamaah, tapi dapat shaf nomor 2 atau shaf nomor 3 belakang dia. Itu dia betul-betul menyesal, bersedih dia kepada Allah, dan dia ganti selama 10 tahun sholat yang tadi dia itu sholat sunnah sholat berdiri di belakang itu, digantinya sholatnya 10 tahun digantinya apa? Itu perkara saf aja di belakang deh. Kalau bisa sama di belakang, kalau bisa ujung-ujung sana, tengok kipas angin, asik mana ini. Ini saf pertama nih Pak, saf yang paling dimuliakan Allah ini. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat dalam keutamaan berdiri di belakang imam saf pertama itu, niscaya manusia itu akan diundi untuk mendapatkan saf pertama itu. Ini bolak-balik kamu di belakang, jangan Pak, di saf pertama. Ya Bu, mana tuh? Apalagi yang kedua, segera mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi kita ini manusia yang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi begitu buat kesalahan langsung taubat, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, wal firaru minasyawagilil muhliyati anillahi ta'ala. Orang yang makrifat itu, mereka lari dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kesibukan
kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita janganlah kalian itu menyibukkan diri kalian, lalai kalian karena harta-harta kalian, karena anak-anak kalian, an-dzikrillah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan hal seperti itu, lalai dia, disebabkan karena anaknya, disebabkan karena hartanya, lalai dia dari berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Contoh, ini pakai contoh aja lah. Nanti kalau bahasa-bahasa tasawuf pening paling itu nanti aku. Contoh, ada satu kisah. Kisah ini ada satu keluarga, orang tak mampu, fakir miskin. Kemudian anaknya banyak, tengah lusin lah kita bilang. Begitu pula ya. Kadang-kadang kita ini berpikir juga, kadang-kadang kita ini, kenapa orang-orang mohon maaf orang-orang fakir miskin banyak anaknya? Ya loh, orang itu pula yang banyak anaknya, sehingga banyak orang mengatakan banyak anak banyak rezeki itu tak betul. Kan gitu kita loh. Mana betul tuh banyak anak banyak rezeki. Buktinya orang-orang kaya, saya belum pernah lagi banyak menjumpai orang-orang kaya itu banyak. Coba teliti itu nanti. Kenapa begitu? Tahu ibu kenapa orang miskin itu banyak anak? Karena laki bini asik tidur aja berdua. Tidak, Bu. Itulah kasih sayang Allah. Kenapa banyak orang miskin? Supaya banyak ibu berzakat, berinfak. Orang kaya, kenapa sedikit anaknya? Kenapa orang miskin itu banyak? Fakir miskin itu banyak? Supaya uang kita bagi-bagikan. Karena pahala banyak. Itu salah satu hikmah. Jadi satu keluarga ini miskin. Kadang-kadang sehari itu tak makan. Satu ketika tak ada memang makanan. Nangislah anaknya setengah lusin karena lapar. Nangis sejadi-jadinya, malam hari pulang lagi. Suami belum pulang, masih ngegrab tengah malam. Baik saya mau sekarang. Tapi kalau nanti dibonceng naik grab, saya sekali naik grab kan? Gimana bang? Grab sekarang. Pak. Kadang-kadang panggilnya apa? Kadang-kadang panggilnya om. Orang pakai peci nyawa kan? Susah kan? Kadang-kadang berapa satu hari? Satu hari 80.000. Sementara minyak udah berapa? Jadi nombok, belum lagi uang angsuran, belum lagi uang sewa. Ya Allah, pulang lagi. Kadang-kadang berapa ongkosnya bang? 120 beli bola kasih. Yang ditawar lagi ya bu. Kadang-kadang ibu kan, kok mahal kali? Susah dulu. Jadi tengah malam pun nangislah anak-anaknya, tak bisa tidur. Berusahalah ibunya untuk menidurkan anaknya dengan berbagai macam cara. Akhirnya tidur sampai tengah malam baru bisa tidur. Pulanglah suaminya. Azan subuh. Begitu azan subuh, suaminya mau membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, tapi si istri melarang. Jangan bang. Kenapa jangan? Baru tidur. Loh kok bisa baru tidur? Tak makan, lapar. Kata suaminya, tidak, bangunkan anak-anak kita. Kok bisa gitu bang? Tega kali bang? Bukan. Bangunkan. Karena urusan sholat itu adalah urusan kita. Sementara rezeki tak makan tadi itu urusan Allah. Urusan akhiratnya sholat. Bangun. Dibangunkan. Kadang kalau kita macam mana? Kita tengok ini awak
di AC, anak awak terbiasa dan subuh. Kasihan Ustaz kalau bangunkan itu pula. Iya, kasihan kita bangunkan. Salah itu. Malah kita kasihan kalau kita tidak bangunkan mereka. Itu saya ingat kali itu bahasa almarhum Tengku Zulkarnain tentang sholat. Tentang sholat. Kata beliau, ini kan kebetulan berada di Samira. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man adamaha faqad adamaddin. Barang siapa yang menegakkan mendirikan sholat maka dia mendirikan agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan agama kita ini. Lalu ditafsir beliau, saya ingat sampai sekarang jadi bahan ceramah saya. Banyak sekarang ayah-ayah orang-orang tua, ayah ibunya tahu dia hadis sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat dia maka meruntuhkan agama. Tapi berapa banyak hari ini para orang tua mereka memelihara, menjaga, bahkan melindungi, membiayai penghancur-penghancur agama. Kalau datang ke Masjid Ainul Iman nih, orang bawa kampak, orang bawa balok, dihancurkan kaca-kacanya, pasti rame-rame kita datang. Malah kita dapat, padahal menghancurkan masjidnya. Tak ada dalam hadis itu menghancurkan, memecahkan kaca Ainul Iman nih, menghancurkan agama. Bukan begitu bunyinya. Tapi berapa banyak hari ini anak-anak kita tidak sholat. Kita kasih ruangan AC dalam kamarnya, kita kasih TV, kita berikan handphone, kita belikan kereta, kita belikan mobil untuk alat bekerjanya, untuk transportasinya. Padahal sesungguhnya anak-anak kita adalah penghancur agama, tapi kita pelihara. Oleh karena itu, kan jangan sampai urusan dunia itu menyibukkan kita, lari kita dari kesibukan-kesibukan itu. Seperti anak tadi. Tapi bukan tak boleh kita punya banyak-banyak anak. Jangan sampai anak kita banyak, tak terurus, asik urus anak aja, lupa beribadah kepada Allah. Yang keempat, al-huznu ala fawatid ta'ati. Orang yang makrifat kepada Allah itu mereka al-huznu, sedih atas luputnya ketaatan kepada Allah. Ini sudah pernah kita kaji. Jadi orang yang makrifat kalau dia meninggalkan ketaatan, timbul kesedihan dalam hati. Timbul kesedihan dalam hati. Sekali aja dia tak sholat berjamaah ke masjid, itu luar biasa sedihnya. Tak usah diperpanjang. Sedih hati kita kalau kita meninggalkan ketaatan. Kan pada hikmah yang kemarin itu saya sebutkan, kalau ada orang tidak sedih dia, tidak menyesal dia kalau ada ketaatan yang dia tinggalkan, itu tanda mati hatinya. Biasa aja deh. Allahu Akbar nanti. Allahu Akbar dalam sholat sendiri aja di rumahnya. Aman, maaf ini ibu-ibu nih. Ini sekarang masih ada paham-paham dulu, sehingga ibu-ibu ini tak mau ke masjid. Kenapa? Karena masih banyak ustaz yang mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di dalam rumahnya. Jangan itu. Ini banyak nih. Makanya ibu-ibu kalau perwilitan, rame kan? Rame perwilitan. Rame. Coba sholat ke masjid. Inilah yang ada nih. Kalau nanti ditanya, ibu kenapa tak sholat ke masjid? Kata mu'alimah kami Ustaz. Kata Ustaz itu pernah masuk dulu. Perempuan itu lebih baik dia sholatnya di rumah. Ustaz mana saya bilang? Itu Ustaz itulah kawan Ustaz juga. Kawan-kawan juga yang bilang baik. Hadis itu ada banyak. Yang
Yang populer itu ada dua. Memang ada hadis Nabi mengatakan perempuan itu sholatnya lebih baik di rumahnya dalam kamar yang tersendiri tanpa orang. Tapi ada satu hadis lagi kata Rasulullah, kalau ada perempuan mau datang sholat ke masjid, jangan dilarang sama suaminya. Kenapa dua ini bisa timbul ini? Dulu orang-orang Arab itu laki-lakinya itu nafsu birahinya kuat-kuat. Orang Arab kan gitu, jangan istrinya yang satu, obat. Bahkan kalau boleh lagi lebih dari 4, disikat orang kuat, nafsunya tinggi. Dan waktu itu kan Abu Jahal masih hidup. Sekarang mana lagi Abu Jahal? Abu Jahal tanya Jakarta sana bersembunyi. Sekarang udah terang. Jadi gini aja lah kesimpulan, atau jauh-jauh lah. Ini kan tengok ada sutroh nih kan Pak. Ya Pak, ada sutroh. Itu sampai untuk siapa ini? Untuk jawab. Untuk perempuan kan Bu. Jadi kalau nggak diisi, kalau ibu beranggapan bahwa perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah, mohon maaf Pak BKM, gulung aja. Inilah bukti bahwa perempuan itu disuruh sholat ke masjid Bu. Banyak keutamaan. Satu, kalau ceramah Ustaz semangat kalau hari ini. Kedua, makmur masjidnya. Pasti makmur masjidnya. Itu infaknya pasti banyak. Sudah pasti itu Pak. Kenapa? Karena uang kita sama orang ini. Dan kalau bersedekah perempuan itu tak banyak hitung-hitungnya kalau perempuan ini. Banyak dia bersedekah. Kadang-kadang dia juga suaminya Bang, bahkan baru cair proyek itu Bang. Itu menjadi tukang satu itu bantu dan bantu. Kadang-kadang juga. Ada juga memang BCL bunga citra bini celaka itu suami mau berinfak malah dilarang. Ini jadi ya. Jadi sedih ketika kita meninggalkan satu ketaatan. Ada 3 lagi Pak, karena waktu sudah di penghujung, kita tutup sudah. Jadi intinya bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang baik, maka hati kita ini mesti makrifat, kenal kepada Allah. Secara singkat, upaya makrifatnya tadi kan tanda-tanda. Jadi macam mana Ustaz upaya kita supaya bisa kita mendapatkan yang 3 yang kita sebutkan tadi, 4 yang kita sebutkan tadi. Kita lebih mengutamakan urusan akhirat terhadap urusan dunia. Kemudian kita bersegera untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Kemudian kita lari dari kesibukan urusan-urusan dunia yang melalaikan dari Allah. Dan kita sedih kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Bagaimana upaya kita? Bagaimana mendapatkan makrifat itu? Salah satunya adalah mengkaji tentang tauhid. Dari tauhid pangkal mulanya. Maka alhamdulillah di masjid kita ada pengajian tauhidnya. Karena makrifat kepada Allah itu, ingat ya, saya rumuskan, mungkin sudah juga sampaikan oleh tuan guru kita di sini. Makrifat kepada Allah itu adalah mengkaji sifat-sifatnya, bukan mencari zat Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kita tahu juga, mengkaji sifat-sifat Allah bukan mencari keberadaan Allah atau zatnya. Itulah makanya nanti bisa dijawab persoalan itu dengan sifat 20. Kan ngajinya tauhid sifat 20 sih kan. Oh ya, sifat 20. Jangan mau kalau ada ustaz masuk kemari dan 3 uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Pecah ustaznya. Tegas saya katakan, pecah ustaznya. Kalau ustaznya itu masuk ke ainul iman ini, ada tauhid yang uluhiyah dan asma wa sifat. Enggak sampai makrifat nanti kita. Kalau tauhid Pak, ada rebril karena enggak ada khilafiyah masalah tauhidnya. Itulah yang membedakan kita dengan orang salafi dan wahabi. Kalau sholatnya udah lah, tapi kalau tauhidnya jangan sampai saat dia bilang Allah itu di langit, Allah itu duduk di atas aras. Oh, tahu betul. Kalau ada ustaz mengatakan begitu, mohon maaf ABKF,
Pecat Ustaz. Suruh taubat dia. Saya tegas mengatakan jangan main-main. Ya Bu. Jangan pula nanti kita bilang Allah itu di atas. Nah, gimana jika proyek kita tuh ya tergantung yang di atas lah. Sering kita begitu. Gak marifat itu. Yang di atas itu apa ya? Apa? Lapor, langit. Allah tak bertempat qiyam ta'ala binafsi. Allah tak serupa dengan makhluk. Mukhalafatul hadis. Terjawab itu persoalan-persoalan tauhid itu yang sering dilenceng-lencengkan orang, yang sering disimpang-simpangkan orang. Maka tasawuf dengan tauhid ini memang sinkron ya. Orang yang makanya kalau kami ngaji-ngaji mohon maaf, tapi kalau saya berat mengajikan berat saya. Tapi karena kata Bang Sofwan, udah Ustaz, buka aja lah. Bang tak ada yang buka. Saya bilang karena ngaji kami ini harga ini induknya kita tasawuf. Dia mesti dulu tauhid. Tapi saya bilang Bang ada ngaji tauhid di situ Bang, ada apa-apa. Kita nggak bisa masuk tasawuf terus Pak sebelum ada tauhid kita kuat. Kan kita cerita-cerita Allah aja. Kalau tasawuf, kan dulu kan. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf mungkin agak terlalu lama, memang tak bisa cepat-cepat. Kalau ada nanti yang lupa-lupa yang teringat-ingat, buka aja cek di YouTube saya, Rumah Official, dan lupa like dan share serta subscribe. Insyaallah nanti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin saya ada live streaming tentang Isra dan Mi'raj. Ada 3 masjid saya datangin. Kalau ibu mau tahu nanti tentang bagaimana sejarah Isra Mi'raj itu, nanti buka channel YouTube saya. Insya Allah nanti dalam waktu ini saya lagi pesan buku tentang Isra Mi'raj itu nanti saya buka di rumah saya. Insya Allah dalam minggu sampai buku itu mau saya katakan. Jadi saya panggil jamaah ke rumah supaya kita paham dan mengerti tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu menurut pendapat ulama kita. Nanti buka aja channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Itu ada. Memang kalau ngaji tasawuf di sana tuan guru itu memang menusuk hati. Kalau ada yang kena, jangan merajuk. Berubah itu maksudnya. Kami datang ke sana tuh rata-rata misalnya kena kalian Pak. Itu yang datang ke sana tuh doktor, S2, S3 datang ke sana. Asal kami pulang berceritakan itu kena kalian. Memang kena memang. Saya memang nggak berurut ngaji kami. Kenapa? Kalau berurut nanti ada yang susah kita memahami orang awam. Nanti dibilang, nanti satu saat sih Ustaz Ahmad tuh agak lain pahamnya. Nanti itu kita ucapkan. Makanya saya pilih ringan-ringan aja. Yang biasa-biasa kita dengar kita luruskan. Kalau yang agak susah-susah nanti. Contoh misalnya, beramal itu jangan mengharapkan pahala. Kan bingung. Jangan mengharapkan pahala. Sampai di situ sesat-sesat padahal ada penjelasannya. Itu tak saya sampaikan nanti bapak salah paham. Sampai begitu. Kalau beramal jangan mengharap pahala, tapi mengharap ridho Allah. Itu susah memahaminya. Padahal Ustaz tiap hari menyebutkan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti kita sholatnya rajin, sholatnya kenapa? Karena mengharapkan pahala. Usah ada jelasnya, nggak usah lah. Ya Bu, kalau ada udah malam. Jangan lupa ya Bu, di Rajab yang paling utama itu ganti puasa qadha. Jadi aku nggak puasa sunat, nggak usah. Niatnya puasa ganti aja, puasa sunatnya dapat, udah. Karena yang wajib itu lebih utama. Kadang ibu-ibu tuh gitu, rajin dia puasa sunat. Padahal dulu puasanya masih banyak tinggal. Puasa apa kok deh? Senin Kamis lah kan bulan Rajab. Rasulullah nyuruh kita banyak-banyak puasa bulan Rajab. Apa niat kau? Ya puasa sunnah Rajab, puasa Senin Kamis.
masih ada utang puasa. Nggak boleh itu. Bahkan ada ulama berpendapat nggak diterima puasa kita sunat kalau masih ada utang. Bahkan kita kalau masih punya kalau masih ada utang sholat kita, terus bapak rajin sholat tahajud, rajin qobliyah ba'diyah, itu nggak dianggap Allah sholat bapak. Tak dianggap Allah, tak diterima Allah sholat kita kalau masih ada utang. Tak diterima. Sama kita kalau pinjam di bank, punya utang. Masalah utang kita dibayar, dikasih lagi kita pinjam. Tak dikasih. Bisa tunggu, Pak, hati-hati. Kotor sampai habis baru sholat sunat. Itu, kok baru tahu aku Ustaz? Iya, baru tahu lah ya kan. Sampai kan. Nah, jadi bapak ibu kalau selesai sholat ingat masih punya utang sholat, tak usah sholat sunat, kerjakan aja. Enggak. Jadi kan kalau sholat sunat subuh barokan itu sama, udah niatnya sholat kodokan subuh. Subuh dulu kita mungkin banyak begadang, main lek, ikut kibon-kibongan, tinggal sholat kita subuh tiduran, ganti buat. Karena doa yang pertama kali dihisab itu nanti sholat. Bagus sholat lewatlah semua. Makanya sholat ini penting. Jangan coba-coba ya. Jadi kodoh. Cara kodohnya biasa kayak sholat biasa. Maniannya aja diganti. Waktunya terserah. Sengaja aku sholat kodoh karena Allah Ta'ala selesai. 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum itu tak penting. Karena itu bukan rukun, itu sunnah. Yang penting itu 3. Sengaja aku itu rukun. Mengerjakan fardu. 2, disebutkan fardunya, sebutkan nama sholatnya. Baru kalau dia qadha, enggak disebutkan di akhirnya qadha. Ingat aku supaya kita selamat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kuliah subuh kita ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واهدنا صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن حب إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه خصوصا على هذه الجماعه أهل عين الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. تكتب لنا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.